Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Nisail Fitria dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Saya akan menyelesaikan tugas UTS saya dari dosen Pak Hari Purwanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang logika. Arti dari logika bisa diartikan bahwa logika merupakan suatu cara yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran dan mencegah kesesatan berpikir. Ada juga yang menjelaskan logika merupakan sarana untuk berpikir secara valid ataupun benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Logika itu merupakan sesuatu yang masuk akal dan itu pun juga fakta. Dan logika itu merupakan suatu metode ataupun teknik yang digunakan untuk meneliti dalam ketetapan penalaran. Jadi begini, sebelum penalaran itu ada kata, setelah kata ada kalimat, ada kesimpulan, baru ada penalaran. Dari penalaran tadi, itu sudah masuk akal atau tidak. Ketika kita menggunakan logika, maka kita tahu penalaran itu apa. Penalaran yang kita bicarakan itu masuk akal atau tidak. Itu kita menggunakannya dengan logika. Kita menggunakannya dengan logika. Baru kita tahu bahwa penalaran yang kita bicarakan tadi itu sudah masuk akal. Selanjutnya yaitu klasifikasi disiplin ilmiah logika, yaitu ada dua, empirik dan non-empirik. Disiplin empirik adalah kegiatan intelektual yang secara rasional berusaha memperoleh pengetahuan tentang kenyataan yang bersumber dari pengalaman. Sedangkan yang non-empirik adalah kegiatan intelektual yang secara rasional berusaha memperoleh pengetahuan yang tidak bersumber dari pengalaman. Jadi begini, logika itu merupakan disiplin ilmu. Disiplin ilmu dalam logika itu ada dua. Ada disiplin ilmu empirik dan ada disiplin ilmu non-empirik. Apa perbedaan dari keduanya? Disiplin ilmu yang empirik yaitu pengetahuan yang diketahui itu tidak bersumber dari pengalaman. Bersumbernya dari mana? Dari fakta, dari kenyataan, tapi belum dialami. Itu yang namanya disiplin ilmu empirik. Sedangkan disiplin ilmu non-empirik itu bersumber dari pengalaman. Kita sudah mengalami kenyataan tadi. Jadi tidak hanya semata-mata itu nyata, tidak semata-mata itu sudah benar, tapi apa? Pengetahuannya itu sudah kita alami. Itu yang disiplin non-empirik. Jadi perbedaannya itu terletak di pengalaman. Kalau yang empirik itu tidak bersumber dari pengalaman, sedangkan yang non-empirik itu bersumber dari pengalaman. Selanjutnya yaitu objek logika. Objek logika yaitu ada dua, objek formal dan objek material. Objek formal adalah yang mempelajari aspek yang dipelajari dari sudut pandang tertentu. Nah, dalam objek ini apa yang akan menjadi sasaran itu namanya objek. Jadi ketika kita menggunakan objek formal, maka itu menggunakan suatu metode atau dilihat dari sudut pandang tertentu. Sedangkan yang objek material yaitu mempelajari secara rasional yang meliputi alam semesta beserta isinya termasuk manusia. Jadi dalam objek material ini itu kita akan membahas atau sasarannya itu yaitu meliputi alam semesta ataupun manusia yang menempati alam semesta. Selanjutnya yaitu tentang penalaran. Penalaran merupakan proses akal budi yang berupa kegiatan dengan menghubungkan pikiran yang satu dengan yang lain. Sebelum ada penalaran, ada kesimpulan. Kesimpulan merupakan sebuah pernyataan yang ditarik berdasarkan beberapa pernyataan yang disebut premis. Sedangkan premis merupakan pernyataan yang digunakan sebagai dasar menarik kesimpulan. Seperti contoh di bawah ini. Semua mahasiswa yang berkerudung cantik, itu yang dinamakan premis. Dan di bawahnya itu, Indah adalah mahasiswa, itu juga dinamakan premis. Karena itu masih dari pernyataan. Setelah dua pernyataan tadi digabungkan dan ditarik
apa inti dari pernyataan tadi, maka itu dinamakan kesimpulan. Kesimpulannya yaitu indah, cantik. Penalaran itu ada dua macam. Yang pertama, penalaran induktif. Penalaran induktif adalah proses penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus ke umum. Seperti contoh, gajah adalah binatang, binatang adalah makhluk hidup. Jadi kesimpulannya, gajah adalah makhluk hidup. Penalaran yang kedua, penalaran deduktif, yaitu penalaran yang penarikan kesimpulannya dari umum ke khusus. Seperti contoh, premis yang pertama, manusia pasti mati. Premis yang kedua, Budi adalah manusia. Jadi kesimpulannya, Budi pasti mati. Selanjutnya yaitu argumen atau argumentasi. Argumen adalah alasan yang dapat dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat ataupun pendirian. Jadi ketika kita mau menolak suatu pendapat seseorang, maka yang kita ucapkan dalam menolak tadi itu dinamakan dengan argumen. Atau juga bisa dikatakan argumen atau argumentasi ini kesatuan kumpulan pernyataan yang dinamakan premis dan kesimpulan yang dihasilkan oleh kegiatan menalar. Jadi ketika kita mau menolak pendapat yang tidak sependapat dengan kita, maka kita harus menggunakan pernyataan yang sudah kita talar, baru kita akan berargumen. Jadi argumen atau argumentasi itu pendapat kita yang sudah ditalar, yang sudah kita talar karena kita tidak setuju dengan pendapat tadi. Selanjutnya yaitu validitas logika. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Sedangkan logika tersendiri merupakan pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Jadi, validitas logika di sini merupakan argumen yang valid yang kesimpulannya berakar pada premis. Maka, argumen yang valid, argumen benar tidaknya kita itu dalam menyampaikan sesuatu menggunakan logika itu akan menggunakan ketepatan dan kecermatan sesuai dengan ukurannya. Itu validitas logika. Selanjutnya yaitu konsep. Konsep adalah sesuatu yang memiliki komponen, unsur, ciri-ciri yang dapat diberi nama. Jadi konsep ini merupakan langkah awal dari segala sesuatu. Dan konsep juga merupakan tangkapan akal budi manusia atau sinonim dari kata ide. Jadi konsep ini juga bisa dikatakan ide karena merupakan tangkapan akal budi manusia sebelum melakukan baik itu mencari unsur, ciri-ciri, ataupun selainnya. Dan sesuatu yang muncul dari konsep itu mengandung karakteristik dan juga kualitas baik primer ataupun sekunder. Sekian keterangan dari saya untuk pemenuhan tugas UTS dari Bapak Hari Purwanto. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.